Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu komandan bangsa yang tapi alhamdulillah lulus kita atas doaku doanya sangat mahal selalu bersyukur kita kepada Allah. Banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak berterima kasih semua, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak mengaku salah. Ini kunci kalau ibu ingin merasa tenang, kalau ingin merasa nyaman. Satu atau dua tadi banyak bersyukur, artinya ibu banyak-banyak berterima kasih, banyak-banyak beristighfar, artinya ibu banyak-banyak mengaku salah. Pernah bu mengaku salah sama Allah? Sering ya. Hanya mungkin bahasanya digunakan. Tapi biasanya yang paling sulit itu bukan mengaku salah kepada Allah, tapi yang paling sulit itu mengaku salah kepada orang lain. Ibu sering mengaku salah sama suami? Nah, sering. Itu paling sulit ya bu ya? Paling sulit itu. Sering mengaku salah sama tetangga. Pernah introspeksi mengaku salah datang ke tetangga, ibu punten barangkali kemarin saya sudah melakukan kesalahan. Pernah begitu? Mulai gitu. Ya, di salah satu ciri khas orang-orang yang beriman itu begitu bu. Satu, banyak-banyak bersyukur. Yang kedua, banyak-banyak beristighfar. Kenapa saya katakan begitu ibu-ibu semua? Kemarin mohon doanya, kakak saya baru selesai dioperasi. Beliau dikasih anugerah yang sangat terindah, kanker stadium 4, kanker usus stadium 4. Jadi kemarin baru selesai operasi jam 11, operasi dari jam 7 itu selesai. Jam 11 saya baru datang jam 2 kalau nggak salah. Ketika datang di sana terus masih dalam keadaan setengah sadar, akhirnya sadar, sudah normal. Saya tanya, sudah sholat belum? Belum nih. Jadi mau sholatnya mau langsung di jamaah aja ya ayah, jam kosong takhir aja nanti sama asar. Kebetulan sudah asar waktu itu. Iya. Terus saya tanya, mau tayamum sendiri atau mau tayamumin? Jadi katakan sama dia. Jadi kalau orang yang sedang sakit itu fikihnya ada rukhsah. Jadi walaupun ternyata kan lagi tidur begitu baru dioperasi, jangankan untuk bangun, untuk duduk saja posisi badan dibirikan begitu udah terasa sakit perutnya. Karena ternyata ada 4 sobekan dalam perut, ada stoma, ada apa, khususnya dipotong 30 cm kalau tidak salah. Logika kita begini bu, ibu kantos akhirnya besok harusnya kumaha raos. Oh budi, sakitnya di sini, sakit itu sampai ke sini. Dengan sakit di tangan sedikit ke sayap pisau, ibu sudah merasakan perih. Ini kondisinya dengan 4 sayatan di anggota tubuh dalam badan kakak saya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana perih di sebelah sini, kanan kiri dua. Itu artinya belum sayatan ketika usus itu dipotong, kemudian disambung, dijahit. Ya. Terus di sebelah sini pakai stoma. Stoma itu buat saluran pembuangan untuk buang air besar. Jadi harus keluar karena usus itu istirahat 2-3 bulan. Gak boleh mengeluarkan kotoran.
betul-betul steril. Ternyata saya tanya ketika saya tayamum kan, mau ditayamum sama Ari, iya Bu Ari. Sudah selesai tayamum, kata Atu begini, Ari, soal abdas, tahu ada yang bisa bahasa Sunda nanti semua? Atau mau ditranslate pakai bahasa Jepang? Ya, Ari, kamu wudhu. Langsung nangis saya Bu. Melihat orang yang kondisi dalam keadaan sakit, bilangnya begitu. Ri, kamu wudhu. Dan ini persis kejadian ada seorang syekh di Madinah. Ini kisah yang disampaikan oleh siapa itu? Syekh ini beliau termasuk anak yang nakal. Dulunya nakal. Jadi kalau pulang sekolah kabur. Kadang-kadang suka nipu orang tua. Sampai suatu ketika dia bilang sama ibu bapaknya, Umi, saya mau pergi keluar, saya mau belajar. Ternyata apa? Bukan belajar, dia kalahkan berenang. Berenang pas hari Jumat, orang lain sholat Jumat, dia tidak sholat Jumat. Kejadiannya dia loncat dari papan. Papannya tidak terlalu tinggi, mungkin sekitar 2 meter. Ketika loncat, terus ternyata kepala duluan, tangannya tidak ketahan, langsung ke lantai dasar. Akhirnya apa? Ketika diangkat, lumpuh total. Tangan tidak bisa gerak, cuman hanya mata saja dan mulut yang masih bisa terbata-bata. Dan kondisinya saat itu akhirnya diangkat. Saat itu uminya bilang, nah, ibu tidak bermaksud mendoakan. Siapa ya? Ada orang tua yang mendoakan anaknya sedang musibah begitu. Tapi Allah mungkin yang sedang marah. Mungkin Allah yang marah ketika kau berdusta kepada ibu. Dan ya, tapi sabar. Ketika sabar nanti Allah yang mengganti. Diganti dengan apa pun. Ternyata itu waktu masih muda. Anak itu justru ketika dalam keadaan lumpuh, dia jadi menghafal Al-Quran. 30 juz, Bu, sanes juz 30. Ribu juz berapa? 30 juz, bukan juz 30, menghafal Al-Quran 30 juz. Setelah hafal Quran, ternyata diberikan anugerah lagi, bukan hanya menghafal Al-Quran. Beliau sekarang saat ini menjadi pengajar di Masjid Nabawi. Dalam keadaan lumpuh, dalam keadaan tidur, itu murid-muridnya ngumpul semua di kasurnya beliau. Sampai ini Syekh Muhammad Ali dalam kisah ada pengajar Madinah. Masya Allah. Ketika posisi seperti itu ditanya sama muridnya, ya Syekh, apa sih kerinduan saya selama ini ketika sedang dalam keadaan sakit? Apa mau jawabnya? Saya rindu ini kening saya nempel ke tanah. Saya ingin dulu sujud, tapi nggak bisa, baru-baru bisa sujud. Tangan saja tidak bisa bergerak, kaki juga tidak bisa berjalan, apalagi kondisi seluruh badan. Ternyata ibu, nikmat itu akan semakin terasa karena sudah hilang. Ya, itu lebih. Hanya nikmat itu yang paling indah itu adalah ketika nikmat itu sudah hilang. Apa yang dirindukan untuk orang-orang yang beriman? Ketika dia dalam keadaan sakit, dia rindu sujud, dia rindu wudu, dia rindu untuk membaca Al-Quran. Rindu sekali. Ada lagi kisah seorang yang buta, tapi hafal Quran juga. Hafal Qurannya pakai braille. Apa yang dirindukan? Kata beliau, seandainya Allah membukakan mataku sehingga aku bisa melihat lagi, aku ingin melihat huruf alif, huruf ba, huruf ibu kan berarti ternyata ingat masuk dengan Quran kan? Ya, alifnya, ba-nya, dia tidak bisa melihat, tapi hafal Quran. Nikmat dulu. Setelah tidak ada baru rasa hilang. Ketika stroke, nikmat wudu. Ya Allah, saya bisa bergerak pengen wudu,
buru-buru bisa ngangkat, nggak bisa. Yang ada juga sedih. Setelah dioperasi kemarin juga kakak belum bisa duduk, gitu. Ya Allah ya Allah. Kemarin mama, kebetulan ada mama Kang Dedi, suami tiga kan, stroke sempat. Ketika stroke sebelah, ketika stroke sebelah, saya ke rumah sakit, bisa gitu. Tas sholat aja, kumaha wuduna nyari, sholat tuh. Berdiri dulu di mana? Saat itu sebelah stroke, duduk. Udah ibu ada ibu sama ya, ya mangga. Jadi pakai air. Ketika ibu sama, saya dudukkan, dia nangis. Kianya sebelum duduknya lagi stroke. Bu, mumpung sehat bu, perbanyak, jangan sungkan, habis-habisan dalam ibadah, jangan tanggung. Nanti ketika sudah Allah cabut nikmat itu, udah, ibu mau kemana? Mumpung masih bisa ngaji, semangat ngajinya. Mumpung masih bisa tahajud, ayo ibu bangun tahajudnya, semangat. Bisa 11 silakan, bisa 23 silakan, sebanyak mungkin. Punten sekali lagi. Ibadah yang kita lakukan bernilai senilai apapun, ibu sholat sebanyak apapun, jujur tidak akan pernah bisa membeli yang namanya surganya Allah. Betul? Gak ada. Ibu mau sholat sekusuk apapun, sehebat apapun, ibu mau sholat berapa triliun pun, tidak akan pernah bisa membeli surganya Allah. Terlalu mahal. Surganya Allah itu terlalu mahal. Berat untuk mengejar seperti itu. Makanya dalam Al-Quran disebutkan am-hasibtum an tadkhulul jannah. Kalimatnya menggunakan am itu harusnya istifham. Ada dua, ada dengan a, kadang-kadang ada dengan am. Bedanya apa? Kalau am itu hamzah istifham biasanya dia masih mengandung jawaban. Kalau misalnya ditanya a'anta talibun, apakah kamu belajar? Na'am, ana talibun. Ya, saya belajar. Itu masih ada jawaban. Tapi ketika ditanyakan dengan am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kamu berpikir kamu bisa masuk ke dalam surga? Kira-kira ada jawaban enggak, Bu? Halo? Bu? Kira-kira ada jawaban tidak, Bu? Ayo walaran mual. Ketika disebutkan dengan am, kalau sudah dengan am itu berarti sudah tidak ada jawaban. Am hasil itu jannah. Apakah kamu berpikir kamu bisa masuk ke surga? Jawabannya Bu, tidak. Ya. Terus kumaha tuh orang? Aduh, makanya. Gimana tuh mau masuk surga deh? Gimana caranya masuk surga? Ibu mau masuk surga, minta rahmat Allah. Lagi salat itu, ya Allah, minta Allahumma inna nas'aluka rahmatah. Ya Allah, aku minta rahmatmu. Terus begitu, mau melakukan apapun, sedekah, Allahumma inna nas'aluka rahmatah. Allahumma, sok ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka rahmataka. Hafal, Bu? Mau dites di depan. Allahumma inna nas'aluka rahmataka. Kalau mau salat sebelum niat baca itu dulu. Walaupun tidak ada tuntutan Nabi, ya betul nggak ada. Tapi untuk berdoa tidak ada batasan, betul ya Bu ya? Ya, doa dengan bahasa Indonesia saja tidak dilarang, ya. Apalagi doa meminta. Ketika kita mau sholat, Allahumma inna nas'aluka rahmatan. Ya Allah, aku minta ya Allah rahmatmu. Untuk apa? Agar apa yang kita lakukan dalam ibadah tidak sia-sia. Allahumma inna nas'aluka rahmataka. Rahmataka dia menjadi maf'ul bi, kafnya itu isim dhamir mengganti anta, sehingga kaf ya disebut dengan mukhatab, langsung berhadapan. Rahmat
Ada yang ingat, masih ingat? Allahumma inna nas'aluka rahmah. Jadi setiap dulu melakukan ibadah apapun minta itu. Untuk apa? Agar Allah turunkan. Jadi ibadah itu bukan tidak ada seorang pun yang dalam ibadah itu bisa masuk seorang ke dalam surga kecuali dengan minta seperti itu. Ya Bu ya, jadi nikmat itu kalau sudah hilang rugi. Kalau nikmat itu sudah hilang berarti menyesal. Anak sehat bahagia. Ketika anak sakit sedih nggak Bu? Suami menuju bager bahagia. Tapi suami ketika sebelah kayak gajong sih. Ya enggak lah ya. Ibu-ibu sekalian, Masya Allah ya, ini kenapa saya cerita tentang nikmat dulu, tentang syukur dulu, karena jujur saja di antara perkara-perkara yang bisa membuat seseorang melakukan dosa itu diantaranya adalah kurang bersyukur. Ada 5 Bu ya. Manusia itu adalah manusia makhluk yang sering melakukan kesalahan. Dan itu akan terus terjadi kalau dia tidak tahu sumber dari kesalahan tersebut. Apa sumber kesalahan Bu? Manusia yang pertama itu muncul dari hawa nafsu. Hawa naon Bu? Hawa Bu? Nafsu. Hawa itu apa? Dari ya, nafsu, emosi. Nafsu itu diri sendiri itu nafsi. Jadi hawa itu keinginan diri ya, yang muncul untuk berbuat keburukan, makanya hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah dosa yang pertama dilakukan oleh manusia. Apa itu? Nabi Adam ketika memakan buah kurma. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Kata Allah, la taqrabu hadhihi syajarah. Jangan makan pohon ini gitu. Tapi apa? Nabi Adam karena hawa nafsunya bukan bermaksiat, itu pengen aja. Ujung-ujung pengen begitu. Karena musuhnya 2, satu dari setan, yang kedua dari diri sendiri. Makanya ketika puasa nanti Bu, jangan aneh ketika ada orang-orang yang lagi puasa di pinggir jalan lagi ngopi, lagi ngerokok, terus di pinggir tuh, apalagi kalau di warung-warung nasi ya, itu biasanya ditutup ya. Ketika dibuka deh, wah, lagi pada menikmati makan siang, ya. Tidak aneh itu. Tapi kan Ustaz, kata Nabi kalau lagi puasa, yang namanya setan kan digembok ya, dirantai, terus amarana tuh. Ternyata bukan masalah setannya, tapi masalah hawa nafsu. Diri sendiri yang memunculkan kita dibujuk, ayo makan. Satu gitu. Yang kedua, sumber kesalahan manusia itu dari maksiat. Apa itu maksiat? Maksiat itu durhaka, ngabadal, dikasih tahu, tenurut, dilarang, kekeh, disuruh, nggak mau mengerjakan. Yang disebut dengan asoyasi. Ya, maksudnya adalah ketika ada perintah dia tidak mau melaksanakan, ketika ada larangan dia justru melakukan di melanggar mah itu kalau sholatnya dilanggar. Ya. Yang ketiganya Bu, adalah zalim. Sumber kesalahan manusia itu adalah zalim. Kenapa orang bisa zalim? Coba angkat tangan yang bisa jawab untuk pulang. Siapa Bu yang tahu kenapa orang bisa zalim? Karena hasad. Apalagi itu? Karena hasad. Terus apa lagi? Masih belum. Itu mah kalau ngegali sumur baru setengah naik, belum sampai pondasinya. Apa? Ya, iri. Masih belum kan? Dan sirik belum. Ya, nafsu belum. Ayo, siapa lagi?
Atasan kepada demotan. Bu, ternyata sumber zalim itu adalah dari penyakit hati yang disebut dengan ujub. Tahu ujub, Bu? Ujub itu bangga, tajan, belum masuk takabur mah naik deui nih. Imam masih diharap bisa. Ujub teh merasa bangga dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah dan tidak diberikan kepada orang lain. Ujub. Dikasih pinter, duduknya lagi beda. Versi Belman lain. Betul ya, Bu. Dikasih kaya beda jalannya oke. Betul masalah kasalaka yang ngegegang usung. Apalagi dikasih kekayaan. Nah, mulai itu orang lain belum bisa beli mobil, kita sudah bisa beli mobil. Tiap sore keluar jalan-jalan, keluar buka kaca jendela. Itu mereka somsing. Ujub itu sudah merasa lebih dibandingkan orang lain. Dari ujub dia naik nanti menjadi takabur. Takabur apa? Sudah mulai merendahkan orang lain. Kabbaro yukabbiru takabburan. Takabburan sudah merasa tinggi dan merendahkan orang. Jalan pakai mobil, tinggal ibu-ibu pakai sepeda. Ibu kemana mah? Eta sepeda begitu. Kata mana mana boleh kene? Gak acan kotak. Mulai takabur. Ada yang begitu mulai di Indonesia kayaknya. Berada di masa. Tapi jangan salah, yang namanya takabur itu tipis banget. Betul nggak, Bu? Apa lawan dari takabur, Bu? Ikhlas. Cipunten Ibu, saya pengen tanya, Ibu mau sedekah nggak? Mau sedekah nggak? Ke saya. Sedekahnya nggak usah besar-besar ya, 5 juta. Serius, 5 juta. Ketika Ibu ngasih 5 juta ke saya kemudian tanpa melihat Ibu terima lewas. Kira-kira Ibu gimana? Kalau bisa disiram Ibu ya. Ya oke, mau diberes sekali. Ya, ikhlas nggak, Bu? Berat, pasti. Siapa bilang? Bu, punten barusan kejadian. Jujur saya katakan, ikhlas itu berat. Saya jalan pakai motor, ngalangu curug dong kan jalan gang. Set di situ ayah anak muda. Pas lagi kan nggak harus berhenti salah satu, saya berhenti set. Kemudian pas saya berhenti dia ngelewat ya teningali ke abdi rumah. Loh atuh itu. Betul, Bu, berat kata saya bisa ngomong begini ternyata ya Allah bener kayaknya kami iya betul tuh baru gitu aja ngerasa ya Allah beda ikhlasnya lihatnya gitu. Saya itu tidak ikhlas memberhentikan motor saya, pengen dibilang diucapkan terima kasih, oh baik sekali Bapak ini, terima kasih. Kalau bisa mau turun dulu, terima kasih. Ya Allah, Bu, berat ya Bu. Takabur lawannya. Makanya insya Allah tidak ada, tapi hati-hati berat. Ibu sudah kasih misal pinjaman ke orang lain, kasih pinjam 5 juta, udah setahun, 2 tahun, 3 tahun masih ikhlas. Ketika tahun kelima ada kejadian apa? Ibu, ternyata orang ini bermasalah dengan ibu. Kamu teh apa gitu bahaya 5 tahun bagelan tadi ibu kurang. Oh gitu bahasanya. Dibilangin lagi balik hilang itu hancur berat bahasa hancur betul-betul hancur itu dalam bahasa Al-Quran disebutkan betul-betul seperti meneteskan air ke tanah yang tanah itu ternyata tertetes lama-lama terkikis habis tinggal yang terlihat batunya saja tanahnya hilang padahal kita tuh sudah memupuk
Hukum orang meminjamkan kan begitu. Selama orang itu ternyata belum membayar, maka orang yang meminjamkan insya Allah akan mendapatkan pahala selama orang itu belum melunasi. Mau meminjamkan uang pada orang lain? Nah, cari cik. Itu hebatnya orang yang meminjamkan uang tuh begitu dahsyat. Makanya punten ibu jangan pernah tanda kutip kikir. Bu, apa ciri orang yang paling tertinggi dalam bersyukur? Ciri orang yang paling tertinggi, syukur tertinggi itu apa? Syukur tertinggi itu adalah ketika kita tidak merasa memiliki apa yang kita miliki di dunia ini. Itu syukur tertinggi. Ya kemarin ibunya kita ngebahas itu ya. Masya Allah. Ketika ada orang lain, terus ternyata diminta untuk diminta untuk bantuan, kita kasih aja. Bismillah. Kenapa? Ini bukan punya saya. Oh, memang harta saya. Enggak, titipan. Yang justru ketika kita berikan kepada orang lain itu harta kita sebenarnya. Cuma kita tidak sadar. Oh, diri kok kamu pergi. Boleh nambah 10.000, tambah 1.000 aja. Bu, selama bisa bantu, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan. Ingin Bu, saya kasih satu tip sukses dari sedekah, mau? Oh, ini Bu, Ibu nanti kalau beli batagor, ya beli batagornya 8 biji, harganya 1.000-an, seberapa? 8.000. Uangnya 10.000, yang 2.000 jangan diambil. Bisa? Serius? Ibu kalau tolong bisa kan tukang sayur itu? Tukang sayur, waduh mau dinawarnya teh. Saya keluar banyak tukang sayur. Belum berantem sama tukang sayur, aku bisa bantu. Ya. Bisa Bu? Ini tips loh, betul ini saya merasakan sendiri. Demi Allah saya katakan ini barangkali tips ya, tips ketika Allah memudahkan apa yang sedang saya hadapi saat ini. Allah mudahkan, betul. Karena kenapa Bu? Ibu tukang batagor itu tina 1.000 perak, batina palingan 200. Dia jual dengan harga 1.000, dia paling dapat keuntungan 200. Kemudian setelah 200 kita beli 8, kita kasih kelebihan, itu lebih 100%. Ya Allah, itu berterima kasihnya. Tadi malam Bu, tadi malam bisa. Saya baru pulang dari Jakarta, istirahat dulu di rest area. Itu ada kaum bapak malam-malam sekitar jam 10 jam 11-an, di depannya ada tas karung bodi lah ya, lembatangannya isinya tuh plastik bekas. Dia duduk kayak begini sambil tunggu ngantuk mungkin ya, kakinya dia ditekuk, kemudian kepalanya jalan ke sana. Saya lihatin, saya tidak memperhatikan, tapi istri yang lihat. Pas saya keluar, iya itu ada ini, bang karunya dari tadi dia kayak ngantuk gitu, tapi memang segitu kan. Ketika udah selesai, saya keluar, ya kasih. Puntennya bukan dia, ingin sedikit pamer aja. Apa kayak ibu-ibu pamer dan saya sasa, nggak pengen puji saya juga. Jadi udah keluar saya kasih uang. Setelah saya kasih, saya keluar, kemudian saya parkir mundur sampai saya melihat kaca spion, bapak-bapak itu. Lama itu. Saya dalam hati yang nitip buat kakak saya aja. Tapi yang saya lihat ketika orang itu butuh, saya keluar, kemudian saya jalan, saya lihat posisinya dari spion. Ya Allah, Bu, ini barangkali yang bisa membuat masalah kita selesai. Demi Allah Bu, tidak pernah ada manusia yang hebat, sehebat apapun masalah itu tidak akan pernah bisa terselesaikan. Ada satu pertanyaan Bu, dalam Al-Quran disebutkan begini, wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah kalian dengan sabar dan sabar. Kalau ibu ada masalah, wajar minta tolong dengan sabar. Betul Bu? Kenapa wajar? Karena terpaksa. Betul? Ibu hilang uang 10 juta, sabar Pak?
Ya terpaksa sabar lah. Ibu tidak sabar, ibu sabar, ambek-ambekan, abalakan piring, tetap aja. Mau gimana juga tetap aja harus sabar. Ya, sabarnya artinya apa sih? Menahan diri, sabar teh. Ya menahan diri untuk tidak marah, menahan diri tidak misalnya abi nunjuk hilang uang 10 juta, jadi kak nete ambak-ambak, nete ku ngasih, gara-gara hilang 10 juta, itu kan dia nggak sabar. Karena posisinya mau tidak mau, suka tidak suka ya pasti hilang, ya udah hilang gitu. Gak bakal bisa diapain. Yang jadi pertanyaan ibu, kenapa ketika kita punya masalah disuruh sholat sama Allah? Bu, berat mana sabar dengan sholat? Angkat tangan yang sabar. Angkat tangan yang sholat. Lega angkat tangan oh. Sabar mana bu? Berat mana? Ternyata kata Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Ternyata sesungguhnya yang paling berat itu salat. Karena salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sabar mana salat? Berat mana sabar sama salat? Oh itu salat. Tadi sabar. Ya. Berat salat ibu. Orang sabar mah masih bisa ngegelehan, ngegelehan namanya. Bisa-bisa santai, masih bisa minum, bisa makan, masih bisa apa, bisa ngobrol segala macam. Orang sholat bisa begini? Artinya apa berat mana bu? Kita kok kayaknya berat sholat. Berat sholat ibu, ya karena berat. Kata siapa sholat gampang? Cuma angkat tangan ibu-ibu yang sholat. Saya kasih uang 1 juta saat ini bisa sholat 2 rakaat khusyuk dari mulai takbir sampai salam. Gak ada yang bisa bu, demi Allah. Gak bakal ada yang bisa, betul. Makanya berat. Illa 'alal khashiyin lakabiratun. Kata Allah sungguh sangat berat. Illa 'alal khashiyin. Ini pakai la. La itu lam qasam. Maknanya sumpah Allah. Allah bersumpah tentang salat ini sangat berat kecuali orang yang khusyuk. Apa itu khusyuk? Fokus. Apa lagi bu? Khusyuk itu merasa was-was, merasa jangan-jangan, gitu ya. Ketika salat jangan-jangan salat saya tidak diterima ya Allah. Allahu Akbar. Ya Allah, salat itu nanti dapat pahala ya Allah. Coba ibu, persiapan sholatnya sudah mempersiapkan untuk tingkat khusyuknya, beda sholatnya. Yang ada apa? Ketika baca, apalagi kalau ngerti artinya ada ciruba. Ya Allah, ini kumah ya Allah sholat itu. Ya Allah, jangan-jangan dengan sholat ini mungkin kau marah kepada sehingga anak-anak menjadi bukan anak-anak yang soleh. Bisa jadi begitu. Ya Allah, dengan sholat ini barangkali sholat saya tidak khusyuk sehingga saya lalai untuk melaksanakan pekerjaan terhadap suami saya, terhadap anak-anak saya, kurang mengajarkan anak-anak saya. Begitu terus. Beda kalau. Makanya kata Nabi, aku adalah ketika ditanya oleh Aisyah, ya Nabi sholat kau lama bisa. Nabi itu sholatnya 1 rakaat 5 juz 4 halaman itu. Hari ini saudara Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq, balik deh. Al-Ikhlas, An-Nas, balik deh. Tambahan nama Wa'asih. Sering dulu tidak ada Rasulullah. Ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah, sholat anjir ini luar biasa. Ini lama banget gitu. Sampai kakinya bukan pegel, tapi beda. Pegel itu kerasa sudah letih otot, tapi kalau bengkak itu otot sudah letih dipaksakan terus. Makanya beda. Apa kata Nabi? Aisyah, boleh nggak kira-kira kalau saya ingin disebut sebagai hamba yang bersyukur? Dari ya Nabi itu tingkat syukur dan tingkat tertinggi. Sampai di mana tadi teh? Jadi panjang gila. Apa? Zalim ya? Tadi apa bu? Pertama bu? Hawa nafsu. Yang kedua, yang ketiga, zalim. Yang keempat,
Yang keempat adalah sumber kesalahan itu adalah kurang bersyukur. Kira-kira dosa apa, Bu? Dosanya dosa kecil, dosa besar, atau sedang, atau dosa besar, kecil, sedang, atau siapa? Atau saya? Kata Quran dalam surat Al-Luqman, insya Allah ya Luqman, ibu-ibu pasti hafal. La in syakartum, kalau kalian bersyukur pasti akan di wala in kafartum, coba kalau ibu berani tidak bersyukur, apa jawaban Allah? Inna adzabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih. Ya, ternyata nggak main-main itu. Tidak bersyukur urusannya dengan Allah. Apa sih tidak bersyukur? Biasanya orang yang tidak bersyukur itu lebih memikirkan nikmat orang lain, sok pusingan atas nikmat orang lain, mikirin nikmat batur, ya. Itu biasanya orang yang tidak bersyukur. Keduanya ciri khasnya sering ngeluh. Ibu sering ngeluh? Aduh, kumaha itu. Ya, sering ngeluh kan gitu ya. Sering ngeluh, kenal sering ngeluh. Ada yang gitu? Bu, jangan sering ngeluh. Itu tersebut termasuk orang-orang yang tidak bersyukur. Gaduh artos ngeluh, obat gaduh. Itu mah jujur karena lembakan awan. Bu ya, banyak-banyak bersyukur. Satu tadi yang Bu, orang yang kurang bersyukur itu adalah orang yang sering membanding-bandingkan nikmat dia dengan nikmat orang lain. Yang kedua, orang yang kurang bersyukur itu adalah orang yang sering mengeluh. Dua itu aja. Ya, jangan pernah membanding-bandingkan. Kalau itu banding-bandingkan bakal terus-menerus jadi hati. Pasti akan terasa sakit hati kalau membandingin. Lihat rumah orang gede, lihat mobil orang bagus, lihat udahlah capek, yang ada capek aja. Udahlah terima apa adanya, syukuri yang sudah didapatkan. Yang terakhir Bu, yang terakhir ini belum saya kan ceritain tentang badan ya. Judulnya kan apa namanya? Tadi kemarin judulnya apa? Persiapan Ramadan ya. Ini belum masuk loh materinya. Jadi ada tambahan 2 jam deh. Kenapa diputar dulu ke belakang agar ibu paham untuk apa Ramadan itu ada. Yang terakhir Bu, yang terakhir sumber kesalahan dari manusia itu ketika dia melakukan kesalahan adalah lalai. Apa lalai Bu? Lalai itu besok kampung. Ini ombok itu. Lalai itu Bu. Lalai satu, lalai itu tidak merasa penting. Yang tidak merasa penting, biasanya orang sering lalai. Yang kedua, merasa apa yang kita lakukan itu dosanya kecil, menganggap enteng dosa. Itulah. Kira-kira lalai bahaya nggak Bu? Atau siapa? Ibu mau bahaya? Bu, dalam surat Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من
a'tadna, kami telah sediakan li jahannama, untuk neraka jahannam, katsiran, banyak, minal jinni, dari bangsa jin, wal insi, dan manusia. Sungguh telah aku siapkan yang namanya neraka jahanam itu banyak dari kelompok jin dan kelompok manusia, akan berkumpul mereka di sana. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi tidak mau memahami. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi tidak mau melihat. Walahum a'yunun la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi tidak mau mendengar. Siapa mereka? Mereka itu ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, balhum adol, tapi jauh lebih sesat. Siapa mereka? Ulaika humul ghafilun, mereka lah orang-orang yang lalai. Dengan lalai teh ancamannya apa, Bu? Neraka naon? Jahanam. Bukan neraka biasa ya. Nerakanya tingkat tertinggi. Ya, paling tinggi apa neraka? Jahanam. Surga paling tinggi? Firdaus. Orang yang lalai oleh Allah diajak neraka. Sampai begitunya. Artinya apa? Bu, persiapkan dari sekarang. Mumpung mau Ramadan, jangan lalai. Lalai apa tadi? Tidak menganggap penting. Ya, ibu melihat Quran karena Quran itu dianggap buku biasa, disimpannya di atas meja, di atas lemari, plang bulan puasa baru baca jadi. Karena kenapa? Tidak menganggap. Ibu salat tahajud tarawih sekalian bulan Ramadan. Kenapa? Tidak menganggap penting. Satu. Kemudian menganggap bahwa apa yang dilakukan tidak berdosa. Betul. Dianggapnya tidak baca Quran tidak berdosa. Dosa nggak, Bu? Walaupun hukumnya sunnah, tapi karena Quran ini untuk hidayah, untuk petunjuk kita. Kalau misalnya ternyata tidak dibaca, maka oleh Nabi diberikan ancaman. Ancamannya apa, Bu? Munafik. Orang yang tidak baca Quran itu munafik. Padahal di Quran orang munafik itu fi darkil asfal, kedudukannya paling bawah di dasar neraka. Itu artinya apa? Dosa orang-orang yang tidak membaca Al-Quran sama sekali. Dalam 40 hari, dalam 1 bulan, kalau tidak baca Quran, minimal seayat di luar sholat. Seayat aja. Bahkan Quran mah sudah memberikan satu keringanan. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Surat Al-Muzammil ya, kalau salah ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca yang gampang-gampang dari Al-Quran. Ibu bisa Al-Fatihah, baca Al-Fatihah terus. Ibu bisa Al-Ikhlas, baca ya kapan? Lagi ingat Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ibu lagi masak, oh ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu lagi santai, lagi duduk, oh ya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kapan terserah, Bu? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca yang gampang-gampang dari Al-Quran. Ibu tak cek bisa ngawas, emang dipikirin? Gak usah dipikirin, jangan. Biarin aja baca terserah. Yang penting mau belajar. Salah bukan urusan saya. Emang yang memisahkan siapa? Emang Ustaz Ali yang memisahkan ibu bisa baca Quran? Bukan saya. Enggak, saya tidak punya kemampuan. Yang bisa mampu membaca Quran itu adalah Allah. Saya mau cuma dikasih jalan, Bu, ini ada wasilah, ini ada metode. Bismillah, ayo orang bebarengan. Punten bisa ini. Memang kadang-kadang kalau baca Quran teh sok tara ayat. Itu kayak pengawasan usul. Tapi pas masuk Quran, kayak yang horor baca Quran. Bu, nggak masalah, Bu, jangan lewatin yang namanya Quran. Biarin masalah nggak bisa. Ini
luar biasanya ketika orang yang tidak bisa membaca Al-Quran, sakingnya ana, saking bagernya Allah, ketika seseorang tidak bisa membaca Al-Quran, apa kata Allah? Kata Nabi, walladzina wayata'ta, ada orang yang terbata-bata, susah bisa baca Quran, maka kata Nabi apa? Falahu ajron, buat dia dikasih 2 kali kebaikan, pahalanya 2 kali lipat. Bu, itu yang gak bisa baca Quran tapi ulah salah bina gitu. Tetap harus diajar supaya apa? Supaya bisa nanti naik levelnya, makomnya naik lagi. Makanya jangan pernah malu, baca ikut aja. Mau ada pengajian Quran ikut. Punten pahala yang ibu terima dengan pengajian seperti ini, dengan membaca Al-Quran lebih jauh besar pengajian Al-Quran. Bukan berarti menyepelekan ya, bukan, tapi memang begitu. Karena apa? Ketika setiap saat ibu membaca satu huruf, kalau dengan tasik saya ya Bu ya, naik kondisinya itu selama sejam full kita Quran terus baca ulang selama sejam. Kira-kira kalau dihitung berapa huruf yang sudah kita baca? Padahal satu hurufnya dihitung dengan 10 kebaikan. Terus begitu, berapa ribu, berapa juta dikali 10. Terus ibu-ibunya belum lancar, kali 2 kali lipat. Gak ada. Ibu hayu, jangan pernah simpan yang namanya rasa malu itu di kantong kresek. Ya, ada belum bisa ngawas, bisa isi malu segala. Apa sih? Udah biarin aja. Jangan balik lagi. Jangan sampai nikmat itu hilang baru merasa jangan sampai ketika mata ini sudah dibutakan baru menyesal tidak bisa baca Al-Quran. Jangan sampai ketika umur ini diselesaikan oleh Allah habis waktunya, tapi kita belum bisa membaca. So, kita kami ternyata ibu misal oleh Allah diwafatkan terus belum bisa baca Al-Quran. Kira-kira ditanya nggak sama Allah? Kita semua. Kenapa belum mau belajar aja? Ayo Bu belajar Bu, Quran mah harus wajib, wajib. Banyak sekarang metode-metode ya. Bahkan ini salah satu karunia yang Allah berikan kepada saya. Justru ketika mengajarkan Al-Quran, saya merasa ketika mengajarkan dulu waktu ngajarin secara biasa, itu ketika mengajarkan ibu-ibu itu biasa paling sering komplain. Dikasih tajwid, kasih ikhfa, idgham, protes. Ustaz pada barang kieu pokok deui itu begitu aja terus. Tapi apa justru karunia Allah memberikan satu ilmu belajar Al-Quran tanpa harus mempelajari ilmu. Nggak pakai dengan saya Bu. Kok bisa ya? Nggak tahu, saya juga ada Allah yang ngasih dan bukan saya yang nyari. Saya hanya belajar, dikasih akal untuk berpikir. Oh ternyata bisa belajar Quran tanpa dengan tajwidnya. Jadi belajar tajwid di Al-Quran dengan saya itu nggak bakal ketemu dengan ilham, ikhfa, iqlab, idgham, wajib, majaiz, nggak ada bahwa ilmu disimpan semua. Bukan tidak dipakai tapi tidak digunakan, tidak disebutkan namanya, langsung dalam prakteknya. Ini yang memudahkan. Contohnya sudah terlihat tuh seperti ini. Ini belajar kami, nggak pusing ya, nggak pernah ini. Pokoknya ayo ikutin aja nanti. Karena apa? Quran itu kebiasaan. Semakin ibu sering membaca akan terbiasa. Aja bilang, ibu membaca dan jadi gini, teknik baca Quran itu jangan buru-buru pengen tamat. Ibu satu halaman, kalau belum lancar, ulang terus sampai 20 kali. Halaman etak terus. Jangan dirubah. Kenapa? Pahalanya sama kok. Nggak ada bedanya. Ulang sampai betul-betul dapat begini. Kalau perlu talaki. Tanya ke Ustaz yang bisa baca Qurannya bagus, ikut Ustaz saya pengen talaki satu halaman ini sudah bagus. Terus begitu nanti pindah baru halaman berikutnya. Insya Allah kalau seperti itu, ibu jangan buru-buru pengen khatam, pengen khatam. Saya pernah diomelin itu sama ibu-ibu, pernah di mana daerah mana gitu. Ketika saya belajar diulang-ulang sehingga selama bulan Ramadan dapatnya sekali Bu. Untuk orang rambut ibu-ibu. Ustaz itu mahal, kita kan biasa khataman. Aduh, sekali gaya. Ya Allah, dari bacaannya juga salah ya.
Bukan, saya ketawa. Mangga kalau kayak kata mama. Cuma masalahnya ibu-ibu harus paham dulu, karena baca Quran itu ketika salah harkat saja, mar'atun dengan mir'atun itu beda ya Bu. Mar'atun apa buat ibu? Mir'at cermin. Mar'ah itu istri, tapi kalau dipakai mir'ah itu jadinya cermin gendengnya. Artinya beda dengan mar'ah mir'ah sih. Apalagi dengan makhrajul hurufnya sudah beda makhrajnya saja sudah akan berbeda maknanya. Ibu membaca ihdinas siratal itu pakai shin dengan ihdinas as-siratal mustaqim. Bisa Bu? Huruf sok tapi tanpa monyong. Ibu kan beda. Ihdinas enggak ada monyong dalam makhrajul huruf. Huruf ro ibu. Bibirnya jangan boleh gerak. Perhatikan bibir saya. Gerakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut semuanya ya. Beda nanti latihannya akan berbeda. Hasilnya juga akan beda. Kalau kita senyum. Bisa? Coba Bu senyum. Ya, itu ya Bu. Yang berita gini kan sampai jam berapa? Jam 11. Oke lah, siap. Bu, lebih ke kesabiasnya. Langsung seberapa menit? 5. Beda intinya gini aja. Bu, tadi sudah ya sumber dari kesalahan. Kita balik lagi. Sekarang Bu, persiapan kita menjelang Ramadan. Ramadan bulan berkahnya seperti apa sih? Banyak yang pria Ramadan bulan berkah. Bu, punten begini, saya kasih bayangan ke Ibu. Ibu kalau umroh berapa juta? Ada yang pernah kan umrohnya? Ada yang 30, ada yang 30, di atas 30 lah ya rata-rata ya, yang enakan gitu ya, 30, 35, yang ada sih bisa aja 25 juga ada, cuman hotelnya 1,5 kilo dari Masjidil Haram gitu ya, itu kan butuh tenaga lagi. Yang nyaman mah di atas 35 aja. 35 juta. Ibu umroh pengen ngapain sih Bu? Ya, untuk ibadah. Selain ibadah apa? Mendapatkan betul nggak? Ada berkah di sana yang Allah siapkan ketika ada orang-orang yang Bu, ada 4 rukun umroh. Masih ada ingat kan? Ada berapa? 4 rukun berapa? Berapa lagi? 1 iya, kedua ihram, 3 tawaf, 4 kelima 5 rukun, 5-5-nya penuh dengan keberkahan. Yang pertama apa? Niat atau ihram. Niatnya sambil ihram. Kenapa saya katakan begini? Karena ada hadis Nabi. Hadis Nabi ketika Rasulullah SAW wukuf di Arafah, tiba-tiba ada seseorang yang sedang berhaji dan dia posisinya dalam keadaan ihram saat itu. Lagi pakai kuda atau onta atau kendaraan apapun itu, tiba-tiba jatuh, kepalanya patah, saat itu meninggal dunia. Kata Nabi, iksilu bil ma'i wasidrin, mandikan dia dengan air dan daun bidara. Wakafiru bisawban, kafankan dengan 2 kain yang menempel pada badan dia. Wala tukhadditu, jangan dikasih wangi-wangian. Wala tukhammir ala rasi, jangan ditutupin kepalanya. Biarkan apa saja. Kenapa? Inna Allah yab'atsahu yawmal qiyamati mu'minin. Karena orang ini sedang berihram, ketika nanti dia diwafatkan oleh Allah dan dibangkitkan, Allah akan membangkitkan dia dalam keadaan bertalbiyah. Dibangkitkan, yang keluar suaranya apa? Labbaik Allahumma labbaik. Di hadapan Allah Nabi mulai dari hadapan besar hari. Labbaik la syarika lak labbaik itu labbaik la syarika lak labbaik itu ketika pengakuan yang sangat jujur
banget seorang manusia ketika sudah beranggap bahwa tidak ada sekutu ya Allah kecuali Engkau. Labbaika la syarika laka innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Bagi orang yang sadar, paham dengan talbiyah tersebut, ketika dia menjawab, Bu, punten ibu dipanggil presiden atau Bu? Dipanggil Pak Gubernur atau dipanggil Allah kumaha? Bener serius panggil Allah? Nu aya misieun dipanggil pada hari ini ada ibu si A sudah dipanggil oleh Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu posisinya luar biasa. Ketika dipanggil oleh Allah, orang yang berangkat haji, orang yang berangkat umrah, yang muncul kalimat jawabannya, labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi ya Allah panggilanmu ya Allah, terima kasih ya Allah. Nangis itu orang-orang yang paham dengan maknanya. Ketika jangankan sudah sampai di kota Makkah, ketika manasik saja banyak orang-orang yang nangis ini. Karena paham ya Allah, saya itu lagi dipanggil ya Allah, terima kasih ya Allah ya Allah ya Rabbal Alamin. Nikmat. Orang yang meninggal saat itu dalam keadaan berihram, maka Allah catat berkah dari ihram. Ketika dia diwafatkan, dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Satu. Kemudian apa lagi Bu setelah ihram? Tawaf juga. Kalau tawaf terlalu banyak ceritanya ya, nggak selesai sampai jam 11 waktunya. Terus apa lagi? Lanjut lagi ke sa'i, lanjut lagi ke ibu butuh barokah dari umroh, harus mengeluarkan 35 juta. Bu, sebentar lagi Ramadan. Ramadan bukan 6 hari, bukan 9 hari, berkahnya 30 hari siang dan malam. Berkah semuanya. Allahu Akbar. Tidak butuh uang Bu, nggak butuh 30 juta. Itu nggak butuh. Berkah Ramadan 30 hari full siang malam. Kalimat yang terindah yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Di bulan Ramadan kata Allah, kalau ada hamba-hambaku jalan-jalan, dia termenung, dia tersujud, minta sama aku, lagi nyari-nyari aku, katakan Muhammad kepada hambaku itu, ini qarib, sesungguhnya aku sangat dekat dengan mereka. Ramadan ya Allah, 30 hari dikasih nikmat siang dan malam. Posisi Allah, letak Allah bukan letak secara hakiki ya, bukan ini majaz saja. Artinya apa? Rahmat Allah itu akan turun dengan sedekat-dekatnya kepada kita. Ibu butuh rahmat ya? Butuh. Kenapa? Orang masuk surga nggak bisa tanpa selamat, betul? Gak ada, kan tadi sudah ada komitmen. Kita tidak akan pernah masuk surga dengan tanpa rahmat. Ibu butuh ampunan gak? Itu di bulan Ramadan semuanya dikasih. Rahmat dekat, ampunan dekat, ridho Allah dekat, seluruh amalan-amalan kita insya Allah akan diterima dengan dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyu'minu bi wa falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, Ramadan nih 30 hari nih siang malam dekat banget dengan ibu-ibu. Ibu mendiamkan saja. Ketika ada Ramadan acuh-acuh saja. Kembali sekitar tahun baheula we. Ngajina saya ayah tarawih milih-milih imam nu panjang pareream ingageun pukul terus. Ada yang gitu? Jangan Bu. Ramadan itu nikmatnya justru ada membaca Al-Quran. Jangan milih-milih imam. Dan tahun kemarin jadi imam sok lila. Malas. Mending di imam. Bu, Ramadan 30 hari tanpa uang 35 juta, ibu teh sudah turun diberikan rahmat, berkah, ampunan, ridho Allah, semua yang namanya rahmat dan rahimnya Allah itu sudah disiapkan semua. Gratis. Mencari apa lagi? Udahlah segitu aja lah ceramah Ramadan. Jangan usah lama-lama. Balik lagi ke ibu-ibu.
Ibu sudah disiapkan makanan panjang paling itu juga padinya tua mengumpul. Ayam pedap, ayam jengkol, ayam nila, ayam mujair, ayam gurame, ayam, ayam sapi bakar, ayam sapi sirah dibakar. Pokoknya naon ngumpul semua dari ujung sampai ke ujung. Tapi ternyata kumaha. Nah, gimana ibunya? Ibu, abdi mah bade yang tempe ampun hiji. Oh, Akbar. Abdi bade yang bala-bala sana bala-bala. Bade jangan bala-bala bala-bala. Terserah ibu, itu mau ngapa juga. Mau ngambil yang mana juga terserah. Ibu mau bawa semua juga silakan. Terlalu banyak rahmat Allah mah. Gak bakal cukup di bulan Ramadan mah. Tumpahin semua bu. Maka ibu mau ngambil berapa juga silakan. Balik lagi, ibu mau habis-habisan nggak? Gitu aja segitu. Kalau ibu mau habis-habisan, ayo siapkan dari Rajab, Syaban, Ramadan. Tidak akan pernah namanya kesuksesan kecuali dia dengan usaha, dengan proses. Prosesnya dari mana? Dari Rajab dulu. Siap dulu sekarang. Bersih hati dulu. Meningkat mulai. Yang tadinya nggak pernah baca Quran, mulai seayat. Iya, seayat lagi bu. Besoknya seayat tuh. Besok ini seayat terus sampai Ramadan seayat. Naik seayat, 2 ayat, 3 ayat terus begitu. Mulai dari sekarang yang tadinya nggak pernah sholat duha, mulai sholat duha. Allahu Akbar. 2 rakaat selesai, satu cukup. Rutin naik lagi terus. Nah, orang yang kayak gitu dijamin sama Allah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qoma, ada soma, ada koma, soma saum, koma salat. Salatnya salat malam. Barang siapa yang puasa di siang hari, Allah ampuni. Barang siapa yang salat menghidupkan malam dengan ibadah, Allah akan ampuni. Siang malam penuh dengan ampunan. Akhir Ramadan, ibu akan menjadi orang-orang yang sukses. Selesai Ramadan, Allah dipanggil oleh Allah. Kan tadi pengen panggil ya? Dipanggil wafat, gitu, meninggal. Kira-kira kamu mau apa ya? Saya mau bu, tapi doa istri saya, ya Allah panjangkan usia suami saya. Jadi mereka jadi. Bukan kata. Ya, jadi itu ya bu ya. Balik lagi, ibu-ibu mempersiapkan diri atau tidak? Kembali lagi kepada keinginan ibu-ibu. Ibu pengen semangat silakan, nggak juga nggak masalah. Allah tidak akan pernah rugi. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Yuk, bulan Ramadan perbaiki hati, karena saya ingin tadi ngebahas dulu. Kesalahan di bulan Ramadan adalah sumber-sumber kesalahan yang sudah kita lakukan tadi. Sudah dibahas ya bu ya. Dari hawa nafsu, dari maksiat kita, dari kezaliman kepada orang lain. Sama hawa nafsu di bulan Ramadan juga jangan sangat dijaga. Ibu-ibu pemibadah asar jam 5. Wah, di YouTube jajan buang. Tapi memang jadi kerinduan ya. Rindu nggak masalah sih, kita nggak salah, silakan aja. Ibu-ibu mau jualan juga di pinggir jalan silakan. Bagus banget untuk menambah pendapatan. Tapi balik lagi, kita mau fokus di mana? Ya jangan sampai mengganggu gitu aja kan. Kalau sampai mengganggu, terus ibu jualan sampai jam 6:30 malam teh beres pulang ke rumah tarawih sampai itu aja. Nah, ya nantinya harus bisa mencegah diri. Itu ya bu ya, tos lampu 7 menit tuh. Ya, kayak diterusin atau mau diterusin boleh. Jangan. Ibu kasihan, soalnya tadi yang lebih jualnya. Ya, oh enggak, silakan yang mau nanya. Nurutan, wih, sekolah mana ya? Setidurnya aja. Iya. Tapi tenang, tapi pasti kolom. Ditampi ya. Tersabiyos, apalagi Allah kan maha tahu dan tersebut. Ya, Allah tidak akan mungkiri. Bisa, boleh, ya. Tapi jangan asal menyengajakan. Apa itu? Enggak, insya Allah tidak dosa. Lagi baca A'udzubillahi minasyaitonir.
Bismillahirrahmanirrahim. Setiap ayat setiap ayat gak apa-apa ya, tidak apa-apa. Allah mah sangat-sangat penyayang, sangat tahu ibu lelah, sangat tahu ibu capek, sangat tahu ibu sepuh. Rahmatnya Allah itu jauh Bu, sangat luas. Jangan berpikir Allah akan marah dengan apa yang kita lakukan. Wah, kata saya ini kalau ditambahin boleh panjang ngebahas kalau membahas rahmat Allah. Yang paling simpel begini Bu, ibu ketika banyak salah juga oleh Allah dipanggil dengan panggilan kesayangan. Betul nggak Bu? Betul. Orang yang salah itu dalam bahasa Arabnya zambun. Ketika banyak salah, dzunubun. Diimbangi oleh sifat Allah yang maha pemurah. Ketika kita salah zambun diimbangi dengan ghafir. Ketika dzunubun banyak salah diimbangi dengan ghafur. Tapi ada orang-orang yang keterlaluan dalam melakukan kesalahan. Itu disebut dengan asrof. Suaminya BCL. Oh asrof. Bahasa Arab nama asrof. Asrof itu teh. Nah di DB asrof ya. Asrof. Ya. Tapi ketika orang tersebut ternyata banyak melakukan kesalahan, apa yang Allah imbangi? Bukan dengan ghafir lagi, bukan dengan ghafur lagi, tapi dengan Qul ya ibadiyalladzina asrafu. Asraf kan? Ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang banyak keterlaluan dalam melakukan dosa atas diri sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat. Orang yang banyak salah disayang sama Allah. Bu, begitu. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmatnya Allah. Itu merinding itu kalau malam-malam kita membayangkan ya Allah, saking sayangnya Engkau kepada kami ya Allah, sampai orang-orang yang banyak salah juga dipanggil dengan panggilan kesayangan Bu, dipanggil dengan kesayangan itu luar biasa. Apalagi kalau mau dibahas ibad itu abdun. Nabi Rasul tidak ada yang disebut oleh Allah dengan kata abdun. Abdun itu hamba, kecuali Nabi Muhammad SAW. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah mengisrakan. Nah, coba sebentar lagi. Yang telah mengisrakan siapa? Hambanya. Siapa hambanya? Nabi Muhammad. Dipanggil satu-satunya Nabi Rasul yang dipanggil dengan kalimat abdun. Abdun itu hamba. Hamba kalau dalam bahasa Indonesia biasanya negatif. Hamba sahaya gitu. Tapi buat Allah panggilan hamba itu adalah panggilan tertinggi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah makhluk yang tidak pernah menolak apa yang Allah perintahkan dan selalu meninggalkan yang Allah. Tingkatan taat tertinggi itu dimiliki oleh Rasulullah. Ketika dipanggil Abdul, orang yang banyak salah, yang tadi suami PCL, Asrof, dipanggil apa? Qul ya ibad jamak taksirnya dari Abdul, abdan yang ibadun, sama artinya. Abdun satu hamba, abdani dua hamba, ibad itu lebih dari 3. Hambanya banyak. Ketika disebutkan orang-orang yang banyak salah dipanggil seperti memanggil Nabi Muhammad SAW. Orang yang banyak salah itu sampai kayak gitu Gusti Allah. Kukanya anak saking sayangnya kepada orang yang banyak salah dipanggil dengan kalimat yang sama dan seperti panggilan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi deui itu. Tapi dia tahu dah jangan. Dah ya. Cuma ada pertanyaan lagi? Oh tidak ada, terima kasih. Ada yang menanyakan, Ibu? Nggak ada, cukup? Cukup ya. Cukup ya kalau tidak ada pertanyaan. Ibu terima kasih. Persiapkan diri kita pada bulan Ramadan. Pembahasannya memang bukan khusus untuk teori Ramadannya, karena teori Ramadan insya Allah nanti akan disampaikan para ustaz. Saya akan mengambil dari sisi-sisi yang lain, yang mudah-mudahan dengan sisi ini bisa mendukung kesempatan kita lebih terpacu lagi untuk meningkatkan ibadah di bulan Ramadan. Ibu-ibu yang turun pisan ya, saya juga punya tugas negara. Apa itu? Tidur. Tugas negara. Karena apa? Karena biasanya kalau sebelum zuhur saya suka tidur dulu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Ibu-ibu selalu sehat, anak-anaknya disolehkan oleh Allah, keluarganya diberkahi oleh Allah, nikmat hartanya Allah ditambahkan senantiasa. Mudah-mudahan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf.
Apabila ada kesalahan, jangan tersinggung karena tidak ada niat untuk menyinggung. Semuanya adalah segala sesuatu yang saya kembalikan kepada Allah. Jazakumullahu khair. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titip doa ibu untuk kakak saya. Kita bacakan Al-Fatihah dulu ya sekali lagi ya. Mudah-mudahan beliau disehatkan dan juga keluarga-keluarga yang sedang sakit yang mudah-mudahan segera disehatkan Allah. Bibarakatuh salat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus lebih dari hari. Memang pusat hari gendong dialihkan dulu. Ini cuma dikasih tugas taraweh. Mana ikan di lepas tadi? Bilang, ayam belum selesai kalinya nanti bilang. Insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Bahasa kemarin saya terus itu mah baru sebagai kecil. Di sini. tapi kan keseringan. Oh, maksudnya kita kalau gede gitu. Kami deh.
Ada orang muda kok. Kan nggak usah. Kita kan ini ada niatin saya bikin warung kelas gratis di daerah sini, tapi bingung tempatnya teh. Yang udah tuh ada di area Jepang. Di area Jepang ini masih ada dan lagi di teras hotelnya. Jalan kayaknya dari sasi Oktober, November, Desember, Januari, sekarang sasi keempat. Nah itu dari Senin sampai Jumat. Ada pun donasinya teh dari alumni kita komunitas dari Allah. Nah, mengembangkan ke sini. Jadi Nadina dah, wah Wikan itu kadang-kadang ini ya di Blok I. Nah, daripada area Jepang lebih kan. Namanya kok Ada Jepang area di Padang. iya sana sih. Kalau nanti area penginapan. Mau ada teh traveling. Oh. Ya tadi penginapan eta Tapi kalau sesi kerabatan harus itu. Oh, Jumat itu yang pengajian area Jepang. Iya, ada Jepang. Itu terutin. Berarti Quran itu sama hari. Hilman. Oh. Ayah Hilman, Ayah Sahadi mana? Ya dan negara kan carry kan teh. Carry, Carry. Oh, sareng. Pas ya kan. Tapi ini mah tapi sama pas si kami. Carry ini masih yang tempat Bukan. Ibu kenapa sekarang ada ngaji lagi? Sama teh ngaji ke TS. Nah, bukan juga ikan mau benten. Ya itu teh yang mau teh. Semenjak COVID, dari atas ini kayak di daya kontak di Tafsir eta susah sih kalau anak muda tafsir Insya Allah bangga. Dukanya ini mah kamu teh nyari osek kalau Ustaz gitu curhat gitu ya. Tempat itu aja ya. Soalnya dulu mau di sini ada tuh ada jualan. Tapi di sana jualan. Tapi buat saya juga sama. Sama ada yang jualan di sini. Dan tadinya udah selesai. Ada yang jualan juga kan di sini. Itu kadang berbentuk ruangan gitu. Enggak, Ustaz, yang penting abiknya di Bu Keri kan di teras. Oh, teras. Pasien air tuh donasi gerobak gitu kayak donasi gerobak teh di saya dan abi kan eta teh hotel. Itu gerobak teh biasa ada pantes lah gitu. Hari saya di zaman saya itu jual orang malah kasihan soalnya kalau yang orang Di itu berarti di Sukamenang Indah. itu bagus kan. Di masjid Sukamenang Indah. Nggak ada yang jual. Karena kira kosong ibu. Di situ enak kalau mau Jumatan penuh sih. Jadi di Bandung teh aya eta komunitas tanya mah komunitas Ridho Allah mah namanya hiji di area Jepang. Aya deui di kantapan di mana ya eta teh bentar-bentar komunitas namanya Ridho Allah namanya teh. Nah, jadi aya kan di Popo gitu ya. Sampai Itu di masjid. Masjid Sukamenang bukan? biasa. Ya sama Nggak kan. ada yang jualan. Ada yang jualan, ada yang jualan. Alhamdulillah. Mungkin di saya gikan tempatnya. Siap? Kami Ustaz biasa ya. Begini, kita ada yang misalnya Warung gratis ini. Nah, warung kelas Warung kelas. gratis. Komunitas Ridho Allah. Nah, nanti relawannya mah Bukan? Kumargi Abi lawan itu susah. Ibu-ibu MT mereka ibu MT di Sukamenang sana di toko aja gitu. Tapi memang konsepnya dari mereka. Oh, gitu. Serius kan Aminah Bangga, di rumah ya? sampai di Iya. Mangga, insyaallah. Di Bantas. Kita perlu ke tempatnya seberapa? Dua ke dua, tidak ke tiga. Itu yang penting ada kan Iya, ada yang good. bang nasi buat misalnya ini kan Abi pada dia Dewo eta daripada tadi aku gerobak simpen di situ hanya untuk nyimpenan eta itu kan. Tadinya dulu mikir spesial tidak ada gerobak. Kan kasihan. Bicara. Tadinya beri kok di harus tahu bapak-bapak. Ayo mama berantem cenah. Yang kasihan yang jualan. Oh, tiap hari. Nah, kita terus ngadana konsep di itu teh. Alhamdulillah si Abi yang itu Pertama 50 orang dulu. 50 orang, akhirnya Nanti udah 150. yang di sana udah 150. Nah, di sana Itu di sini konsep 50. makan kasih makan gratis. Kasih makan. Jadi kita misalnya Ustaz nih ada nasi, sayur, lauk-pauk. Misalnya biasanya tukang ojek misalnya ya, tukang ojek datang nih, nah ngajak teman-temannya ada tukang tukang beca apa tukang yang pungut sampah, Oh, gitu. apa. Nah, gitu. Dia kasih makan tapi gratis. Iya, gitu. Nah, ada pun bahan-bahannya, Iya. bahan-bahannya kan dari ibu-ibu udah nyetem, jadi Oh, ya terus masak. nggak masak, Oh, nggak tinggal masak di situ, iya, nggak. taruh di Tapi situ. udah
nasi udah ada. Iya ya. Ya, ngai plastik Plastik- itu plastiknya dilebetkan, gitu, oh. itu lagi dilebetkan karena Oh, karena mancina ya. Maksudnya kan itu mau kayak serving dish yang Oh. kok apa sih piring-piring gitu. Oh. Nah nanti dapat harus makan di situ. Makan di situ. Karena pada saat itu misalnya gini, potong sholat apalagi kalau di masjid, mau pengen itu di masjid, karena nanti sholat dulu, berhenti sholat berjamaah gitu. Nah, saya pengen belajar mereka untuk sholat berjamaah. Terus nanti kita juga belajar bersyukur. Ketika terus belajar mereka kan untuk Bismillah dulu, doa makan, terus selesai itu harus mengucapkan alhamdulillah. Jadi mereka harus begitu. Terus begitu. Jadi kita tuh ayo bersyukur dulu, ini ada dari Allah. Dari warung ikhlas gratis. Siap, oke. Mana? Di sekarang indah. Di Yang masjid. Al-Kausar, yang Al-Kausar. Saya masak saya. Nah, lagi konsepnya Terus asap. saya nah kemarin maka RT kemarin juga berarti ibu donasi ini ibu masih misalnya perlengkapan 12 sendok piring ya dia 50 dulu ya, sekitar 50 dulu kemarin kami ke RT 5 di Wiji RT 5 terus nanti ngumpul tuh apa sih cina abdi tiap Senin 2 minggu sekali. Nanti kita bilang di Selasa, Sahar, Bu, kemudian harus minta rutin karena memang intinya istiqomah itu, Ustaz. Jadi saya pengen itu tuh istiqomah, jadi nggak berhenti, nggak bolong-bolong gitu. Tapi kalau misalnya cuma kita buka Senin, Kamis atau Senin itu nggak masalah juga. Tapi sementara gitu. Sementara. Sementara. Jadi karena ada waktu yang masih ada apa? Jadi kayak bilang dia, nanti saya ya 2 minggu sekali. Teh Ajut. Selasa. Teh Ajut. Teh Ajut.